yang kedua tentang kelahiran. Nah, saya akan menguji Anda yang menikah. Tahukah Anda bahwa dengan menikah itu Anda menjadi co-creator, co-worker, rekan kerja Allah sendiri untuk menghadirkan manusia baru. Tepuk tangan buat mereka yang menikah. Jadi Anda itu menjadi rekan kerja Tuhan sendiri menghadirkan manusia yang baru. Dalam hal ini saya tidak. Iya kan? Lewat Anda. Keluarga itu lahir manusia, lahir itu lewat Anda. Bukan lewat siapa-siapa. Luar biasa bukan? Nah kemudian yang ingin saya minta diperhatikan adalah 4 hal berikutnya. Silakan 4 hal itu. Dan yang saya akan katakan tujuan perkawinan kelahiran. Memang saya akan tandaskan tidak harus punya anak. Apalagi kalau memang Tuhan tidak menghendakinya atau Tuhan tidak memberinya. Jadi jangan risau soal punya anak sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah terbuka akan kelahiran anak. Terbuka akan kelahiran anak. Maka karena keterbukaan anak itu yang pertama itu harus ada yang namanya hubungan seksual. Dan hubungan seksual itu harus in human manner atau in humano modo, cara manusiawi. Bukan cara ayami. Artinya apa? Harus ada kehendak bebas, harus mengikut sertakan akal budi. Jadi inilah cara manusiawi itu seperti itu. Cara manusia yang normal, maaf saya harus katakan dari sekarang supaya Anda paham sungguh-sungguh dalam ajaran gereja. Yang dituntut oleh gereja adalah bisa melakukan hubungan suami istri secara wajar manusiawi. Maka saya tidak mengada-ada tapi gereja sungguh-sungguh mengatakan kalau seandainya satu hal saja dari situ tidak terpenuhi, maka perkawinan ada kemungkinan tidak sah. Laki-laki, yang disebut laki-laki sungguhan, itu supaya tidak porno pakai bahasa Latin. Laki-laki harus punya, kalau ini belum bahasa Latin, harus punya itu. Itu apa gitu ya? Ya, tapi harus jelas juga ya. Laki-laki harus punya penis. Jelas kan? Penis itu harus ukurannya, bentuknya wajar. Wajar seberapa? Ya kita normalnya seberapa, saya tidak tahu juga. Tapi ini ditekankan dalam hukum gereja. Bentuknya harus wajar. Ya saya ngikut aja seorang uskup yang biasa ngomong itu. Jadi bentuknya wajar itu seperti apa? Ya jangan sampai bentuknya kayak keris itu melingkok liuk gitu kan ya jangan. Itu soal bentuk. Soal ukurannya ya wajar lah. Jangan sampai segini gitu. Atau juga jangan sampai segini gitu kan. Itu normalnya begitu ya. Jadi itu Anda tidak usah mengatakan bahwa itu suatu yang porno, gereja memperhatikan itu sungguh-sungguh. Jadi harus punya penis dengan ukuran dan bentuk wajar. Harus punya 3 kualitas. Ini pun tadi yang saya katakan supaya tidak porno pakai bahasa Latin. Tapi saya yakin Anda tahu. 1, harus bisa ereksio. Nah, kan ngerti kan bahasa Latin tapi kan jelas kan. Ereksio yang normal dan wajar. Kedua, punya kemampuan yang namanya penetratio. Bahasa Latin gitu kan. Penetratio itu punya daya tembus. Yang ketiga, ejaculatio in vaginam. Jadi ejakulasi in vaginam. Nah, dan saya akan katakan kepada Anda secara normal dan wajar. Kalau seandainya orang baru bisa seperti itu dengan obat, dengan nonton dulu, dengan berbagai media yang lain dari sebelum perkawinan, maka perkawinan itu bisa jadi tidak sah. Karena orang itu tidak memenuhi syarat. Wedan kan? Kok jadi serius gitu? Menyadari diri ya?
Yang membayangkan katanya coba. Kemudian yang kedua perempuan. Perempuan juga harus mempunyai vagina. Jelas kan? Vagina itu juga dalam ukuran dan bentuk yang wajar juga. Seperti apa? Anda tahu sendiri. Kualitasnya hanya satu. Yaitu reseptif bisa menerima penis yang sedang ereksi. Ini. Kalau itu tidak bisa, perempuan biasanya ada yang namanya frigidisme atau yang namanya vaginismus namanya. Dan itu tidak mungkin. Berarti saudara dan saudari yang seperti ini berarti dianggap tidak bisa menikah secara sah. Ada dagelannya sedikit soal tadi kan ketiga tadi untuk laki-laki kan ejakulatio in vaginam ya. Oh saya nggak akan terus kalah nggak jadi. Nanti dimarahi oleh si Rizal. Nggak jadi. Jadi itu yang laki-laki. Perempuan seperti itu. Jadi dalam cara manusiawi itu harus tiga, semuanya itu terpenuhi. Satu saja tidak. Kalau itu terjadinya dari saat sebelum perkawinan, perkawinannya tidak sah. Ganas kan gereja Katolik. Yang kedua, self-giving. Namanya hubungan seksual, hubungan suami istri mestinya pemberian diri. Bukan eksploitasi orang lain. Saya memberikan diri saya, bukan kok yang penting saya. Bukan, tetapi bagaimana orang itu sebagai cintanya keseluruhan memberikan diri tadi. Jadi bukan eksploitasi, bukan karena kamu sudah istriku, saya punya hak atas kamu. Tadi seperti dalam kitab suci tadi yang ditanyakan tadi, enakmu. Tapi ini adalah pemberian diri, bukan eksploitasi orang lain demi aku, gitu ya. Yang ketiga adalah responsible paternity, itu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Itu artinya apa? Kita ini bertanggung jawab untuk kelahiran. Jangan sampai seperti di negeri lain yang karena KB dan sebagainya, karena takut dan sebagainya, akhirnya kekurangan penduduk. Ini di tempat-tempat tertentu sudah banyak kekurangan penduduk. Saya juga mau mengerti juga. Coba kalau bapak saya, simbok saya waktu itu berpikir seperti orang muda zaman sekarang. Karena penghasilannya sekian, setiap anak itu membutuhkan biaya sekian, maka anaknya sekian, gitu kan? Lah bapakku petani, tukang kayu lah sambil nyambil sedikit-sedikit. Anaknya, bukan anaknya, padahal saya nomor 6. Terus kalau seandainya bapakku dulu memutuskan berarti punya anak cuma 2 saja, 3 saja. Terus aku di mana? Termasuk Anda yang rugi. Karena tidak akan punya pembicara yang agak aneh-aneh ini. Gitu kan? Terus saya di mana? Termasuk juga selain kekurangan penduduk di berbagai tempat. Yang menjadi pastor, brother, suster itu siapa? Ya dari keluarga juga. Padahal Katolik itu mengharuskan adanya brother, suster, pastor. Nah kalau nggak ada. Tanggung jawab ini. Anda yang sudah menikah ini. Siap punya anak banyak? Mungkin bapak ini siap, udah terlanjur gimana. Nah seperti itu yang harus kepada orang-orang muda pada umumnya. Siapkah kita mempunyai anak? Bukan ukuran yang seperti itu. Karena kita bagaimanapun juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Bukan hanya soal bahwa tadi pun juga pertanyaan saya, betulkah tanggung jawab keluarga tadi dipenuhi ketika umpamanya harus memutuskan perceraian dan sebagainya tadi secara sipil tadi. Baik, berikutnya adalah keluarga berencana. Saya akan mengatakan kepada Anda, ya gereja Katolik tentu saja boleh keluarga berencana itu. Tapi yang dilarang dalam gereja Katolik adalah penggunaan alat kontrasepsi sebenarnya. Atau juga KBA yang dianjurkan itu sebenarnya. Mengapa demikian? Karena langsung bertentangan dengan 4 hal. Alat penggunaan alat kontrasepsi atau aborsi itu sendiri sudah langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan itu. Nah maksudnya itu kok malah menghambat toh? Nah itu kan. Nah semua alat kontrasepsi biasanya berpotensi untuk menghambat atau bahkan menghalangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan mengandung kan. Nah sudah langsung bertentangan tuh berarti. Yang kedua, tidak ada alat-alat itu yang betul aman tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Dan ini yang ketiga, sesuatu yang asing dimasukkan ke dalam diri manusia yaitu akan mengganggu siklus hormonal dan sebagainya itu. Pasti bahwa kadang-kadang ada penyakit tertentu ya karena itu juga. Yang keempat ini yang menarik perhatian saya adalah, maaf ya, justru dengan alat-alat kontrasepsi itu justru
perselingkuhan itu semakin semarak. Nah inilah kenyataan ini. Justru makanya gereja berkata no terhadap alat kontrasepsi itu. Tapi bahwa mengatur keluarga ya silahkan, bagus gitu loh ceritanya. Kemudian yang kelima, gereja mengapa sangat menekankan itu, menekankan bahwa tidak usah alat kontrasepsi itu. Karena memang gereja mau menekankan, loh Anda kan suami istri kan mestinya bicara jujur dengan jujur dong. Ngapain, bagaimana, mengapa terus pakai alat-alat dan sebagainya itu. Bicarakan dengan baik, maka harapannya komunikasi semakin baik sebenarnya gitu ceritanya gitu ya. Komunikasi semakin baik justru. Dengan tanpa itu semua, wong ada suami istri kok bicara aja apa adanya, jujur terus terang dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kenapa gereja menghalangi penggunaan alat kontrasepsi karena itu bertentangan langsung dengan martabat manusia. Martabat manusia itu mau mengatakan bahwa orang itu punya keinginan, punya nafsu, punya kehendak dan sebagainya. Ya iya, tetapi jangan merendahkan diri seolah-olah dikuasai oleh itu. Lah kalau yang berkuasa itu adalah kehendak, naluri dan sebagainya, itu berarti turun kepada level binatang. Kalau binatang memang gak bisa menolak nalurinya lah. Nalurinya begitu ya begitu. Sekurang-kurangnya dibedakan dari manusia itu 3 hal. Ketupat. Ketupat itu keadaan waktu dan tempat. Kalau hewan butuh itu ya sudah gak mikir tempat kan. Mau di dekat masjid atau di depan gereja ya gak penting gitu kan. Itu namanya ayam. Kemudian soal waktu. Apakah itu waktu siang, sore, malam? Ya namanya ayam ya nggak pernah memperhatikan waktu lah. Keadaan apakah sedang gempa bumi, apakah sedang politik tidak jalan baik, nggak penting bagi ayam. Itu ayam. Ada 2 lagi. Ayam tidak pernah memikirkan pasangannya. Jadi kami di kampung punya ayam, ya ayam betina itu pileren sakit dan sebagainya ya sikat aja gitu kan. Nah, itu berarti ayam. Kemudian juga tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Nah itu 5 hal itu kan jelas mengurangi martabat manusia. Gak usah serius-serius. Terus. Ini gak enak ini dibicarakan. Ya. Romo, tolong di-cut sebentar. Ya. Ini saya masukin pertanyaan dulu, selipan. Saya sudah bercerai 27 tahun yang lalu. Mantan saya sudah menikah lagi 2 tahun yang lalu. Saya sudah mengajukan anulasi 2 tahun yang lalu. Tapi tidak ada jawaban alias digantung. Apakah langkah saya sudah benar mengajukan anulasi untuk rencana ingin menikah lagi secara Katolik? Loh kok tiba-tiba ayamnya diam? Bukan. Saya bertanya, kok bisa jawab gak? Oh iya. Bahwa mengajukan anulasi adalah hak setiap orang. Jelaskan ya. Terus kemudian tetapi juga dalam mengadili anulasi ini membutuhkan sekurang-kurangnya 1 ada hakimnya, ada juga yang namanya notariusnya, ada yang lain-lainnya. Sekurang-kurangnya Anda tahu bahwa namanya pengadilan berarti butuh hakim dan sebagainya. Jelaskan ya. Saya akan mulai dari awal tadi, kalau soal hak dan sebagainya itu jelas ditekankan. Tetapi juga kemudian ada yang namanya caranya mengajukan seperti apa, formulirnya seperti apa, karena apa? Saya akan beritahukan kepada Anda yang sangat jelas saja. Kalau Anda dengar di pengadilan umum, seseorang dituduh atau seseorang terkena masalah, biasanya akan dikatakan orang ini terkena pasal berapa, ya kan? Nah, saya akan berkata kepada Anda, kalau Anda menyampaikan permohonan, hal itu tidak jelas, kami juga kebingungan untuk menetapkan ini terkena kanon berapa. Nah kalau itu sudah sulit maka biasanya tahapan berikutnya jangan sulit juga. Maka diharapkan ketika orang mengajukan anulasi dia cerita sungguh-sungguh mendetail, terinci apa yang terjadi sebelum perkawinan. Yaitu dari saat dia kenal. Saya beri contoh aja. Saya saat itu sudah lulus
ujian dan saya sudah punya pacar. Terus kemudian pasangan saya itu dia juga sebenarnya sudah bekerja, dia juga sudah punya pacar. Tapi suatu saat bertemu dalam suatu reuni, kemudian ya kami mulai tukar telepon, kemudian kami telepon-teleponan, terus kemudian kami pergi. Kami akhirnya membuat keputusan untuk pacaran dan kami putuskan pasangan kami masing-masing. Ketika pacaran, ini harus detail. Ngapain pacarannya? Saya makan-makan berdua, kemudian tiap kali makan berdua, habis makan kemudian pergi kemana, itu harus detail. Apa yang dilakukan? Melewati atau tidak melewati batas yang seharusnya. Itu menjadi penting. Dikatakan supaya mengatakan jujur, toh yang nanti yang tahu juga Dewan Pengadilan Gereja gitu ya. Harus jujur. Apa yang dilakukan? Apakah putus nyambung? Kalau seandainya neraktir itu apakah betul Anda yang neraktir atau dia juga kadang-kadang mau neraktir? Jangan-jangan sudah gak mau neraktir sama sekali. Kemudian setelah pacaran cukup lama putus nyambung atau tidak. Kemudian kalau putus kenapa, kalau nyambung gitu ya. Terus kemudian sesudah itu memutuskan untuk perkawinan. Siapa yang memutuskan lebih dulu? Yang meminta untuk perkawinan dilakukan. Apakah orang-orang sekitar setuju atau tidak setuju? Mengapa mereka setuju atau tidak setuju itu? Kemudian siapa yang mengurus perkawinannya? Ke gerejanya siapa? Dan kemudian lagi-lagi siapa nanti yang bayar pestanya? Dan kemudian pestanya dibayar oleh siapa? Pestanya seperti apa? Dan seterusnya sampai akhirnya ketika perkawinan terjadi. Jangan-jangan pada waktu itu naik mobil aja sudah ramai, umpamanya gitu. Terjadi itu tidak. Lah umumnya kalau orang bercerita detail di situ tentang itu sampai perkawinan itu, maka hakim akan berani berkata, oh kalau begitu orang ini terkena kanon segini. Nah kalau itu jelas berarti apalagi nanti kalau seandainya saksinya siapa. Saksi itu adalah minimal 3 orang yang tahu dari saat pacaran tadi. Kemudian ada dokumen pendukungnya atau tidak. Dokumen pendukung itu umpamanya pernah membuat surat perjanjian pisah harta dan sebagainya itu. Atau hanya sekedar cerai adat dan sebagainya itu. Terus kemudian cerai sipil dan sebagainya itu. Kalau seandainya, seandainya itu terpenuhi semuanya, umumnya proses kemudian berjalan. Prosesnya berjalan seperti apa, kemudian pengadilan, kalau sudah jelas tadi, kalau nggak jelas kadang-kadang diminta kembali, wah kalau gitu buat yang bener lah, ini serba kayak gini kami nggak bisa menentukan ini terkena kanon berapa ini. Biasanya dikembalikan lagi atau sekurang-kurangnya dipanggil untuk ditanyai langsung. Berarti ini kanon berapa. Kalau itu sudah beres, kemudian pasanganmu mana? Sekurang-kurangnya alamatnya. Biasanya dikirimi surat. Dikirimi surat itu kalau di daerah sini ya dikasih waktu 15 hari lah, 2 minggu. Tapi kadang-kadang juga 3 minggu juga. Dikirimi surat. Ditanya apakah siap datang ke pengadilan atau tidak. Kemudian diberi waktu. Umpamanya beri waktu sebulan. Sebulan lewat nggak ada kabar. Kirim lagi yang kedua. Kasih waktu lagi. Sebulan kemudian nggak ada kabar. Kirim yang ketiga. Biasanya kirim yang ketiga itu di ultimatum. Kalau mau datang ya syukur, kalau tidak mau datang sampai tanggal ini berarti Anda dinyatakan melepaskan hak. Memberikan keterangan berarti Anda harus siap untuk menerima putusan apapun setelah proses berlangsung. Nah gitu. Baru kemudian pemanggilan orangnya sendiri diinterogasi. Interogasi itu satu orang itu bisa 2 jam 3 jam sendirian. Tidak pernah pemanggilan itu bareng-bareng. Kemudian nanti juga saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga. Selesai semua biasanya diberikan kepada ada pastor yang punya tugas membela ikatan. Jadi membuat pembelaan terhadap ikatan. Yaitu mau mengatakan supaya jangan sampai perkawinan itu dinulitaskan. Kemudian dibutuhkan waktu oleh hakim setelah melihat itu semua. Kemudian dilihat keseluruhan. Ini mau diputuskan ya atau tidak. Bisa jadi 7-8 halaman umumnya kayak gitu. Jadi dibuat putusan. Lah, kalau putusan sudah selesai, afirmatif, berarti orang itu ya ada kemungkinan, diberi surat bahwa perkawinanmu dinyatakan tidak sah. Maka Anda dapat menikah lagi dengan orang lain secara Katolik, kayak gitu. Itu anulasi itu seperti itu. Tetapi juga yang saya katakan kepada Anda, dulu ada yang namanya setelah selesai di sini pun belum selesai. Harus banding lagi ke pengadilan tingkat kedua. Jadi setelah
Dibanding itu juga nyatanya iya, seperti di depan tadi putusannya iya, baru kalau ada dua putusan sama maka perkawinan selesai. Tapi dulu, sekarang kemungkinan itu ada tetap. Kalau seandainya pembela ikatan tadi tidak keberatan, maka selesai dibuat putusan di namanya pengadilan tingkat pertama, oke selesai. Tetapi kalau seandainya pembela ikatan tadi tetap tidak terima, maka tetap harus banding lagi. Nah, umumnya saya akan katakan dari saat ya, bukan soal orang mengajukan permohonan, tapi dari saat ketika permohonannya bisa dipastikan ini terkena kanon berapa gitu ya, dan semuanya lancar berjalan bisa diselesaikan, itu umumnya setahun harus selesai dari saat itu. Jadi setahun harus selesai dari saat itu. Tetapi memang banyak hal kadang-kadang dipanggil nggak datang, kemudian nggak bisa, ya udah bisa lama lagi. Tapi umumnya kalau bukan kesalahan orangnya sendiri, umumnya setahun harus selesai. Kalau seandainya ada banding dalam waktu dulu 6 bulan harus selesai. Jadi sekurang-kurangnya 1,5 tahun harus selesai. Kalau seandainya lancar itu artinya maaf juga ya, seperti contohnya kemarin masa pandemi saya kasih tahu saja, 3 tahun 4 tahun itu sama sekali pengadilan gak jalan. Tapi kasus masuk terus. Saya di Bogor itu di tahun 21 kalau gak keliru, itu masih pandemi, yang mengajukan itu 35. Padahal yang tahun sebelumnya dari 19, 20, 21 sama sekali tidak tertangani. Kan gak mungkin orang datang. Kan gak mungkin sidang. Gak mungkin kan? Nah itu contohnya juga. Kadang-kadang juga di keuskupan itu pastor yang berkaitan dengan vikaris judisial itu sedang belajar umpamanya. Atau sedang kemana. Sehingga memang dalam hal ini kadang-kadang tidak bisa dilakukan begitu saja. Itulah permasalahannya. Tapi kan gak pengen anulasi kan? Enggak kamunya. Oh ya udah kalau gitu. Oke? Oke, Romo. Yes. Mau misa jam berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2:30. Jam 3. Udah jam 3. Ya. Nah, kita udah persiapan. Jadi Romo punya waktu 15 menit lagi. Oke, saya cepatkan. Yang berikutnya adalah, jadi tujuan perkawinan adalah ini, pendidikan. Pendidikan itu langsung saja ada 6 hal. 6 hal. Jadi pendidikan fisik itu jelas supaya fisiknya juga sehat gitu ya. Terus kemudian pendidikan intelektual itu bagaimana menggunakan logika yang benar. Sebagai contoh yang tidak logis itu adalah nanti ketika orang berbicara soal kalau anak-anak kemudian ke gereja, kemudian dia lari-lari, kemudian Anda sebagai neneknya atau sebagai ibunya berkata, "Hei, gak boleh lari-lari, nanti Tuhan marah." Anaknya mulai makan, gak boleh, Tuhan marah. Terus kemudian anaknya mau berbicara, gak boleh, Tuhan marah. Berarti Anda mengajari apa? Tuhan itu tukang marah. Lebih tragis lagi, Anda tidak mengatakan Tuhan marah. Anaknya lari-lari, nanti Romo marah. Kemudian anaknya mulai makan, nanti Romo marah. Kemudian anaknya duduk berdiri lari, nanti Romonya marah. Berarti Romo itu, siapa pengen jadi Romo kalau gitu ya? Nah itulah cara-cara pendidikan yang salah. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, pokoknya moral itu soal baik buruk. Jangan disamakan dengan pamali atau kualat. Jadi ini kesalahan mengajar moral yang menurut saya keliru. Ketika ada anak yang makanannya tidak habis, nanti ayamnya mati, nanti Tuhan marah. Itu mengajari moral yang tidak baik. Jadi moral itu betul-betul ini sesuatu yang umpamanya menendang temannya, merugikan temannya, ya itu jelas. Tapi jangan dikacaukan dengan itu. Hanya karena anaknya nilainya jelek, jangan dikatakan kemudian Tuhan marah juga. Nilaimu jelek, Tuhan marah, itu kacau semua itu. Kemudian yang berikutnya sosial. Sosial itu hanya soal menempatkan diri dan orang lain pada tempatnya. Mengapa ini sering keliru? Ya iya, orang sebenarnya temenan kok diperlakukan sebagai kekasih. Ya salah tuh ya. Itu berarti menempatkan diri pada yang salah gitu kan. Lo wong temen kok ditempatkan sebagai kekasih, maunya gitu. Laki-laki lagi dua-duanya. Religius itu soal beriman, saya kira tekanannya dalam hal tadi. Yang Anda sampaikan tadi benar semua, tetapi perkaranya tadi sudah saya menyampaikan bagaimana menyampaikan bahwa
kita ini mesti mencari Tuhan? Bagaimana kita ini mesti katakanlah sampai kepada Tuhan? Apakah kita bekerja sama dengan Tuhan? Ibu Jun selalu ngomong firman Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana membuat orang yakin terhadap firman itu? Itulah pertanyaannya dan itulah masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kultural. Kultural itu budaya. Saya kan kalau ini penting karena begini. Cara orang menggerogoti budaya bagaimana? Pakai pakaian batik, oh kedaerahan kau. Saudara kita Tionghoa ngomong bahasa Mandarin, kamu itu tidak menghargai Indonesia. Kemudian orang Sunda tari jaipong, itu mah pornografi. Kemudian orang pakai ini, pokoknya semua dikritiki. Padahal saya akan berkata kepada Anda, orang tidak bisa hidup tanpa kultur, tanpa budaya. Maka kemudian diberilah budaya asing sama sekali yang sebenarnya bukan budaya Indonesia. Itulah cara menggerogoti budaya itu. Maka cara untuk mengembalikan kita kembali kepada budaya yang benar, ya seperti yang terjadi di istana kemarin itu. Mulailah angkat itu budaya itu, pakaian itu, tarian dan sebagainya itu. Jadi lucu menurut saya orang saudara-saudara dari Batak sudah nggak ngerti tortor umpamanya gitu ya. Orang Sunda sudah nggak ngerti jaipong, orang Jawa sudah nggak ngerti apa itu tarian serimpi atau apa. Apalagi yang Tionghoa nggak ngerti barongsai, aneh-aneh aja. Harus tahu menurut saya itu kultur. Indonesia itu justru ketika semua itu hidup bersama-sama, gitu maksud saya. Terus cepat keburu ngantuk. Identitas perkawinan saya akan katakan singkat. Identitas perkawinan itu adalah jawaban apa itu perkawinan? Supaya Anda punya gambaran yang gampang. Jadi itu 3 hal. Perkawinan itu apa? Perkawinan itu 2 pribadi yang menjadi satu daging. Dengan begitu kalau Anda tahu nanti dilapori atau diberitahu teman Anda, anak saya itu gimana ya? Masa baru pacaran saja sudah rame terus. Anda punya bayangan di sini. Padahal 2 pribadi satu daging. Berarti nggak mungkin. Maka Anda berani untuk berbicara. Kalau begitu ya udah Bu, suruh mikir lagi aja. Kalau bisa cari yang lain. Kayak gitu. Karena Anda punya pengertian. Apa itu perkawinan? Perkawinan adalah 2 pribadi yang menjadi satu daging. 2, persekutuan hidup dan kasih. Perkawinan itu persekutuan hidup kasih, itu bukan merger. Anda pabrik benang, saya pabrik pakaian. Ya udah mari kita nikah, gitu kan? Itu namanya merger itu. Bukannya soal bahwa hak dan kewajiban jadi satu. Bukan. Itulah identitas yang terakhir adalah kesenasiban seumur hidup. Jadi kesenasiban, teruskan itu. Kesenasiban seumur hidup. Jadi perkawinan itu kayak gitu itu. Itu persekutuan hidup dan kasih kayak gitu itu. Gitu kan? Ya, terus berikutnya perkawinan itu kesenasiban seumur hidup. Nah, sampai kayak gitu itu. Itu identitas, berarti sesuatu yang harus dihidupi. Jadi saya itu siapa? Orang yang menikah kan? Iya, berarti ya udah saya ini 2 pribadi jadi satu. Gitu. Seperti apa terusnya? Lihat lagi bentuk konkretnya seperti apa. Nah, kayak gitu itu kalau bisa, Pak. Sampai tadi itu peluk-pelukan dan mati tadi. Wujud konkretnya satu, oke seperti itu. Satu tubuh, satu jiwa, satu perasaan. Terus. Satu rumah. Terus. Satu meja makan. Terus. Satu tempat tidur, pinter. Walaupun punggung-punggungan. Tapi satu tempat tidur, itulah perkawinan. Kalau pengen tidur sendiri, ya udah jangan nikah. Jadi pastor aja. Jadi seperti itu minimal ya. Itu bentuk konkretnya. Terus berikutnya. Misi perkawinan. Misi perkawinan saya akan tandaskan. Apa itu misi? Sesuatu yang dapat dan harus dilakukan oleh orang yang menikah. Nah, sesuatu yang dapat dan harus dilakukan oleh orang menikah. Jadi menikah itu tidak selesai. Menikah itu harus ngapain? Nah itu dapat dan harus. Dapat itu berarti dalam jangkauan. Harus itu tidak boleh. Tidak. Harus. Apa yang harus dilakukan oleh orang menikah? 1. Itu dia. Potret-potretan. Menjaga kasih. Agar tetap besar, benar dan saya bisa menjelaskan itu sangat jelas gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan karena waktunya juga habis. Jadi orang yang menikah itu harus apa? Harus menjaga kasihnya itu. Supaya apa? Kasihnya itu kan ketika nikah kan besar. Wah luar biasa kan. Ya jaga itu. Mengapa? Karena cinta itu bisa luntur. Ibarat hidup itu pertama memang uphill. Tapi nanti downhill. Mencintai bapak ini ketika gagah perkasa sih gak sulit gitu kan. Gak sulit. Tapi setelah tua. Nah gitu kan. Pertanyaannya simpel. Kalau Anda
barangkali waktu menikah itu langsung ditanya, apakah engkau mencintai? Wah, belum selesai pastornya aja langsung dijawab kok. I do, gitu kan. Tapi setelah lama, apakah kau masih mencintai dia? Ya mikir gitu kan. Nah ini artinya menjaga kasih. Itulah tugasnya. Kalau saya ya sekarang sudah enggak nges lagi, sekarang enggak, ya usahakan, itu tugas Anda. Masa nanya saya? Itu terus berikutnya. Nah itu dia. Itu tugas perkawinan, keroan. Apa artinya? Menyatakan kasih. Kasih Anda itu nyatakanlah. Lewat kata, lewat tindakan, lewat sikap. Nyatakanlah. Lah kalau seandainya dikeri istrinya sendiri gak mau gimana? Sebagai bukti nyata saya itu mencintaimu, silahkan. Walaupun kalau kau ngeri itu bisa jadi lecet gitu ya, teruskan. Tapi itu terus, makanya menyatakan kasih itu kadang-kadang gak enak gitu kan. Tapi itu menyatakan kasih, kasih itu jangan dipendem. Ibaratnya saya selalu mengatakan gini, cinta yang dipendem itu ibarat kentut. Coba tahan itu kentut. Mungkin sehari gak apa-apa, 2 hari, 3 hari, seminggu, sakit perut itu. Dan mata-mata yang berbinar-binar itu kunang-kunang pasti, gitu kan. Tapi resiko memang. Kalau kentut itu dikeluarkan, iya kan? Tapi saya kan berkata kepada Anda, resiko berat. Karena pasti ada orang yang tidak nyaman merasa bau. Coba Anda bayangkan, ibu bapak ini usianya sudah berapa Pak? 72 Bapak? Berapa? 73. Coba bapaknya ngomong kepada ibunya yang sudah 72, Bu, aku sayang padamu. Ibunya bukan seneng, waduh ini ada apa ini kok tumben amat gitu kan? Bisa malah dicurigai kan? Udah tua aja ngomong gitu kan? Ini pasti ada apa-apa ini gitu. Nah itu resikonya. Tapi satu hal yang harus dipegang. Melegakan. Kalau kentut itu kan melegakan kan? Nah, itu yang harus dipegang erat. Nyatakan saja, terima gak diterima. Pokoknya sampaikan aja Pak. Aku itu sayang pada ibu. Terserah mau dicurigai apa. Pokoknya dengan dikeluarkan itu legalah aku. Gitu. Terus. Wah ini harus dipercepat ini. Mengkomunikasikan kasih, itu artinya apa? Banyak orang, saya akan berkata kepada Anda, kalau saya bertanya kepada Anda, hei Anda yang punya anak, mencintai anak Anda? Jawabnya? Pasti iya. Terus kemudian saya tanya pada anak-anaknya, Anda merasa dicintai orang tua enggak? Nah ini makanya mengkomunikasikan kasih itu penting. Karena banyak orang tidak tahu, tidak merasa, tidak yakin dicintai. Maka perlu yang namanya nanti disebut 5 languages of love tadi itu. Lah si Grini tadi butuhnya diajak ke sana kemari. Dicintai oleh Andre dengan cara didoakan. Ya enggak pas lah. Bagaimana si Grini merasa dicintai kalau tiap kali kudoakan. Ayo kita berdoa. Iya Mas, tapi saya pengen ke mall Mas. Ya kita kompletorium dulu, kita doa dulu. Ya itu berarti tidak diragukan bahwa si Andre itu mencintai Grini. Iya tidak diragukan. Tapi masalahnya bagaimana Grini bisa merasa dicintai kalau dengan cara kayak gitu. Nah inilah tugas suami istri. Kalau Anda mencintai suami, ya buatlah si suami itu tahu, merasa, yakin Anda cintai. Sebaliknya kalau Anda mencintai istri, ya buatlah, usahalah agar si istri itu tahu, merasa dan yakin Anda cintai. Gitu. Karena saya akan berkata kepada Anda, yang menentukan Anda bukan sejauh mana Anda mencintai sebenarnya. Tetapi yang menentukan Anda adalah sejauh mana Anda dicintai. Wah kalau ini agak panjang tapi saya akan beritahukan saja supaya jelas ya. Yang terakhir ini saya kadang-kadang pakai contoh kampungan. Bayangkan Pak, namanya siapa Pak? Pak Petrus dengan Bu Lucia. Bayangkan bahwa kedua teman kita ini orang kampung. Orang kampung alat transportasinya sepeda, ontel. Jalannya naik lagi. Tinggalnya di pegunungan Pak Petrus umpamanya gitu ya. Pegunungan gak jelas. Wah kalau naik sepeda ontel jalannya naik. Wah pasti terengah-engah capek. Itu dilakukan oleh Pak Petrus. Sendiri aja kadang capek istirahat di situ. Tapi coba Anda bayangkan ketika itu dia memboncengkan Lucia muda. Jadi Pak Petrus memboncengkan dia yang masih muda, yang masih kinyis-kinyis. Naik jalannya, naik sepeda ontel terus ke sana. Terus kemudian
Lucy kan tahu nafas Pak Petrus kan terengah-engah. Kemudian kan sebagai kekasih tanya, capek mas? Apa dijawab oleh Pak Petrus? Enggak gitu kan. Bu Lucia jelas-jelas dengar perutnya Pak Petrus itu kucuk. Nanya kan, lapar mas? Dijawabnya, belum gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa Pak Petrus begitu hebatnya bisa membawa sepeda itu naik, jalannya naik, tapi dia tetap kuat? Kenapa kira-kira? Cinta betul, tapi pilih dua, walaupun dua-duanya benar. Apakah karena Pak Petrus mencintai Lucia atau sebenarnya Pak Petrus merasa dicintai oleh Lucia? Nah, biasanya bukan karena mencintai Lucia, tapi pada saat itu yakin bahwa saya dicintai Lucia. Maka dia menjadi powerful. Dan memang betul, sebelumnya ternyata baru saja Lucia itu berkata kepada Pak Petrus, Mas, kau adalah milikku seorang. Nah, Pak Petrus begitu kuatnya dan luar biasanya. Dan itulah yang saya katakan, yang menentukan kehidupan itu seberapa jauh Anda merasa bukan pertama-tama walaupun dua-duanya betul, tapi terutama itulah. Pertanyaan saya, siapkah Anda, betulkah Anda para pasangan suami istri membuat pasangan Anda tahu, merasa dan yakin dicintai? Itulah masalahnya di situ. Maka saya juga akan mengatakan istri yang merasa dicintai oleh pasangannya, wah dia bangun pagi nggak masalah, capek pun kerjakan tugas, apapun dilakukan karena merasa Coba Anda bayangkan ada suami istri yang berkata begini, waduh saya sudah nggak diperhatikan lagi, waduh suamiku sudah tidak memperhatikan saya lagi, mau kira-kira bangun pagi? Males lah, mau memasakkan suami yang paling enak? Ogah. Kalaupun terpaksa memaksakan ya tadi itu dikasih garam sebanyak-banyaknya kalau tidak. Itulah yang itu antara mengapa ini penting mengkomunikasikan kasih itu. Terus proprietas itu adalah sesuatu yang harus ada. Saya akan berkata kepada Anda, perkawinan itu harus ada yang namanya unitas dan indissolubilitas. Harus ada yang namanya kesatuan dan ada tidak bisa diputuskan. Saya akan berkata kepada Anda dan ini mudah untuk dipahami. Anda tahu kucing? Kucing tahu kucing kampung? Apa cirinya? Meong kan? Terus kemudian mengapa selalu di kampung itu kucing itu selalu dimarah-marahi atau bertengkar dengan empunya yang punya rumah? Karena punya kegemaran apa? Nyolong, karena memang kegemarannya makan ikan asin bukan? Yang ketiga, kemudian kenapa kucing itu dipelihara di kampung? Karena nangkep tikus kan? Nah oke. Pertanyaannya, kucing itu udah pindah ke kota, ke Kelapa Gading. Makanannya enak, perlakuannya luar biasa, boleh main di kasur, diberi makanan yang lumayan. Pertanyaannya saya akan bertanya, masih adakah meong-meong? Banyak kucing sekarang sudah tidak meong-meong. Diem aja. Terus kemudian apakah masih mau diberi ikan asin? Tidak mau. Yang ketiga, bagaimanakah kalau dia melihat tikus? Malah lari kan? Pertanyaan saya, masihkah pantas disebut kucing? Ya, ketika sesuatu yang khas untuk kucing gak ada lagi. Ibarat kalau bahasa milenial, ini adalah galaksi seberapa, fitur-fiturnya sudah gak ada. Gelegernya masih kucing. Tapi fitur-fitur kekucingannya udah gak ada. Berarti kucing itu tinggal kucing-kucingan. Maaf saya harus berkata kepada Anda juga. Ada perkawinan yang kelihatannya gelegernya masih perkawinan. Tapi ketika nyatanya tidak ada kesatuan lagi di dalamnya. Tapi nyatanya pikirannya cerai. Itu yang saya katakan kucing sudah kehilangan kekucingannya. Itulah kehilangan proprietasnya. Jadi gelegernya masih perkawinan. Tapi sebenarnya isinya sudah bukan perkawinan. Nah itulah yang maka ini harus dipertahankan. Bukan perkawinan kalau seandainya tidak ada unitas dan indissolubilitas. Indissolubilitas adalah tidak dapat cerai tadi. Terus. Ya ini saya akan berkata kepada Anda, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu.
perkawinan menjadi pastor dan suster bruder itu adalah panggilan. Jadi itu tidak dipaksakan. Jadi kalau Anda berkata jadi pastor kok dipaksa, menikah pun tidak bisa dipaksa. Jadi ini panggilan Tuhan. Kalau betul itu panggilan Tuhan, maka saya sebagai pastor juga saya percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang perlu bagi saya untuk dapat menjadi pastor yang baik itu. Tapi kalau Anda juga dipanggil ke dalam perkawinan, maka Tuhan pasti akan memberikan sarana itu untuk dapat melakukannya. Itu maksud saya. Dan saya sebenarnya karena waktunya memang sangat pendek, sebenarnya itu penjelasannya memang sangat jelas. Tetapi untungnya di belakang sana itu ada buku tentang itu. Jadi penjelasan yang sangat jelas mengenai ini semua satu persatu itu ada di buku kecil sana di belakang sana itu. Saya tidak bermaksud promosi, tetapi memang benar itu saya tulis di sana gitu loh. Jadi memang saya betul tulis sana dan tidak mungkin saya jelaskan di sini semuanya. Jadi akhirnya semacam itu dan masih ada pertanyaan? Enggak ada. Mesti ditutup? Ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Menutupnya gini. Nutupnya begini. Bapak Ibu, kesempatan ini menurut saya kesempatan yang bagus kita untuk melihat kembali peran yang namanya keluarga dan hidup perkawinan. Dan saya jujur berkata, saya biasanya kalau bicara soal perkawinan dan keluarga itu antusias. Mengapa? Karena memang itulah cara satu-satunya Tuhan untuk melestarikan kehidupan manusia itu lewat keluarga. Bahkan masalah apapun itu sebenarnya pusatnya dalam keluarga. Terakhir saya akan tuliskan begini, sekarang ini terjadi masalah ekonomi bukan? Ada gap antara kaya dan miskin bukan? Kenapa di negara yang kaya raya ini masih ada orang miskin? Jawabannya, karena para politisi, pemerintah masih suka untuk memperhatikan dirinya sendiri dan kelompoknya. Mereka tidak memperhatikan kebanyakan orang Indonesia, betul kan? Berarti dua hal, masalah ekonomi tadi disebabkan oleh masalah politik, gitu kan? Tapi kenapa orang-orang itu leluasa melakukan berbagai hal, berani melanggar karena hukumnya yang kurang pas diterapkan. Banyak orang yang melakukan kejahatan tapi ternyata tidak dihukum, gitu kan? Berarti ini ada masalah hukum di sini. Tapi kenapa orang-orang yang memegang kendali hukum itu rela-relanya, berani-beraninya untuk membenarkan yang salah, bahkan menghukum yang benar? Karena mereka punya krisis yang namanya moral. Mereka tidak tahu lagi mana yang baik dan buruk tadi. Tapi kenapa mereka itu punya masalah moral? Tidak tahu yang baik dan buruk itu? Maaf kalau sekarang saya berani berkata, karena belajar di keluarganya. Terutama belajar di keluarganya yang sudah tidak tanda petik memperhatikan moral, yang sudah kurang memperhatikan yang namanya iman dan seterusnya itu. Berarti masalah besar yang berkaitan dengan ekonomi, politik, hukum dan sebagainya pusatnya dari mana? Keluarga. Dan saya juga berani berkata, maka gereja berani berkata, keluarga itu adalah sel pertama dan utama dari gereja dan masyarakat. Apa artinya sel? Berarti bagian terkecil. Tapi utama berarti menentukan. Gereja atau masyarakat ini baik atau tidak baik ditentukan oleh keluarga. Mau ngapain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Karena sudah ditutup sama Romo, maka saya cuma ingin mengatakan pada Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Sampai jam 3 seperti ini masih Anda bertahan, berarti memang Anda benar-benar ingin menciptakan suatu keluarga ya Romo ya. Serius untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi, dan mungkin menyertakan Tuhan. Dan dari itu saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa Anda ingin tahu lebih banyak, ada buku Romo di belakang. Dan yang kedua, kemungkinan nanti juga ada fotosesi. Anda sudah dijapri untuk feedback, tolong kami mohon minta diisi, karena itu berguna untuk
kami mengadakan seminar berikutnya. Karena kalau melihat kayak begini, memang begini. Ada satu hal yang saya catat Bapak Ibu. Menjadi orang tua tidak belajar, tidak pernah ada sekolahnya, betul ya? Tapi termasuk menikah pun tidak pernah kita disekolahkan. Menjadi dokter sekolah, jadi psikolog sekolah. Tapi menikah nggak pernah sekolah, menjadi orang tua tidak pernah sekolah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita blank semuanya dan tidak mengerti apa-apa. Dan akhirnya lembaga perkawinanlah yang terancam, terutama dalam gereja Katolik. Efeknya apa? Anak-anak. Nah itu yang terjadi. Untungnya ya kita banyak orang-orang yang punya hati, punya pengetahuan seperti Romo, yang bisa kita pelajari dari beliau, dan kemungkinan besar pasti nggak akan cukup kalau kita belajar sendiri dan sebagainya. Momen seperti ini sangat baik untuk bisa kita lakukan sebagai pembelajaran bersama-sama. Jadi yang menjadi hal yang menarik perhatian saya adalah kita kurang belajar untuk apa itu namanya pernikahan. Bahkan KPP pun yang 2 hari pun diprotes. Ya kan, MRT itu juga diprotes. Padahal ternyata begitu pentingnya yang namanya belajar tentang arti sebuah pernikahan secara Katolik. Itu aja dari saya, terima kasih untuk Srita, Andre, Grini, dan tentunya untuk Mami Chun. Tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya.